Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah sudah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, tahukah kamu mengapa tinggi dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat kalian masih bayi? Nah, kira-kira saat kalian bayi, apakah kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, anak-anak, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri manusia. Sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan. Nah, pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat dan tinggi badan pada manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Lalu, ternyata pertumbuhan manusia ini ada dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan tentunya bergizi. Di sini ternyata makanan sehat dan bergizi itu ada macam-macamnya. Apakah ada yang tahu apa saja jenis makanan sehat dan bergizi? Satu, ada makanan pokok. Yang kedua, ada lauk pauk. Yang ketiga, ada sayur-sayuran. Yang keempat, ada buah-buahan. Dan yang kelima, yaitu susu. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Ada yang tahu nggak contohnya apa aja? Nah, betul. Contohnya adalah nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lalu yang kedua, lauk pauk. Nah, lauk pauk ini biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi dua, yaitu satu, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya di sini kita sebutkan ikan, daging, telur, dan lain-lain. Yang kedua, ada protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Nah, contohnya yaitu tahu, tempe, dan lain-lain. Lalu yang ketiga kita bahas sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Nah, tapi kalian harus menyukai sayuran ya. Contohnya kangkung, bayam, wortel, brokoli, dan lain-lain. Yang keempat ada buah-buahan. Nah, buah-buahan juga biasanya mengandung banyak vitamin. Contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima, susu. Susu ini merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Di dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, kalian jangan lupa untuk minum susu ya.
Nah, ternyata selain makanan sehat dan bergizi yang tadi, ternyata ada juga makanan berlemak. Kandungan lemak banyak terdapat pada ikan, daging, susu, keju, kacang, telur, alpukat, coklat, dan juga yogurt. Nah, baik anak-anak, jika tadi kita membahas tentang pertumbuhan, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan. Nah, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti pada saat ia dewasa nanti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Jadi ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh perkembangan. Pada saat masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, kemudian berjalan, bahkan sampai sekarang kita bisa berlari. Itu merupakan contoh adanya perkembangan dalam manusia. Nah, yang selanjutnya, contoh perkembangannya, pada saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Itu merupakan contoh perkembangan juga ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertama, ada bayi dari usia 0 sampai 2 tahun, kemudian menjadi balita usia 2 sampai 5 tahun, lalu anak-anak usia 6 sampai 10 tahun, kemudian beranjak remaja usia 11 sampai 20 tahun, dan beranjak dewasa pada usia 20 sampai 40 tahun, dan lansia pada di atas 50 tahun. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia dapat berbeda-beda, tergantung pada makanan, kebiasaan, olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Nah, meskipun berbeda, kita harus tetap saling menghargai. Karena itu, semua merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, kalian dapat memahami materi tersebut dengan baik. Nah, tetap semangat belajar meskipun kalian belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.